Judulnya adalah tentang sopan santun. Sebelum dimulai bimbingan layanan ini, coba mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin doanya, Hafiz. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di sini hari ini Ibu akan melakukan bimbingan layanan klasikal, yaitu tentang etika sopan santun ya. Siap kalian mengikuti bimbingan layanan hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, semangat? Semangat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Sarapan semua kan tadi? Sarapan, Bu. Nambah nggak? Nambah. Biar sehat ya. Alhamdulillah ya, kita sehat semua ya. Coba untuk supaya kalian semangat, supaya kalian fokus, Ibu lakukan ice breaking dulu ya kita ya. Supaya semangat ya, supaya konsentrasi ya. Coba Ibu tes ya. Oke. Ada yang ngantuk ya? Ada semangat ya? Semangat. Coba ikuti atau lakukan apa yang Ibu kasih tahu ya. Ya. Bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, bebek. Putaran dulu. Semangat ya. Oke. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan bimbingan layanan hari ini ya. Tujuan dari bimbingan layanan ini adalah yang pertama, bimbingan ini bertujuan untuk merubah sikap kamu supaya ke depannya supaya lebih baik, yaitu tentang etika sopan Santun. Yang pertama adalah tujuan umum dari bimbingan layanan ini adalah diharapkan peserta didik mampu membangun sikap sopan santun sesuai dengan norma yang berlaku di dalam kehidupan atau lingkungan sehari-hari kita. Itu tujuan umumnya ya. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama adalah agar peserta didik dapat meningkatkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Yang kedua adalah agar peserta didik membiasakan cara bersikap sopan santun di kehidupan sehari-hari dengan perilaku yang benar. Yang ketiga adalah untuk menciptakan sikap sopan santun sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat dengan baik. Selama ini sikap sopan santun mungkin di kalangan remaja sudah mulai agak berkurang ya kan? Kurangnya atau berkurang karena mungkin pengaruh-pengaruh media sosial atau banyak lagi hal yang kan
Coba Ibu akan menayangkan PowerPoint-nya. Coba kalian lihat. Yang pertama, anak hebat, anak yang sopan santun. Kemudian pengertian sopan santun, sikap atau tingkah laku yang baik, hormat dan beradab, serta diiringi rasa belas kasihan dan berbudi halus yang tercermin dalam tingkah laku, tutur kata, cara berpakaian dan sebagainya. Kemudian, mengapa remaja perlu menjaga sopan santun? Hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan. Yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Iman dan takwa, patuh terhadap orang tua, hormat kepada guru, menghormati saudara tua, menghormati para pemimpin, menghormati sesama, menghormati kedudukan setiap insan, memaafkan alam secara wajar, dan cinta tanah air. Ya, hanya sampai di situ ya tayangan dari Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan dengan menyaksikan video berikutnya. Kita saksikan ya. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkah laku para remaja kian berubah dari waktu ke waktu. Rasa hormat terhadap orang tua secara terang-terangan seringkali tak ditunjukkan. Datangnya kebudayaan dari Barat sangat mempengaruhi nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia, sehingga semakin lama, nilai tradisional negara kita semakin pudar. Saat ini, para remaja di negara kita kian mengikuti tren kebudayaan dari luar, dan mulai melupakan kebudayaan tradisional bangsa Indonesia seperti budaya sopan santun. Indonesia terkenal dengan budaya sopan santunnya dalam berbicara dan beretika. Hal ini sudah diterapkan oleh leluhur kita terdahulu. Dengan menunjukkan sikap sopan dan santun kepada siapapun, seseorang dapat dihargai dan disenangi oleh orang lain dimanapun mereka berada. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak sekali orang yang menganggap sopan santun sebagai hal yang sepele. Seperti melawan orang tua, sering berkata kasar, dan menyakiti perasaan orang lain tanpa berpikir apa yang mereka rasakan. Sangat disayangkan, hal ini sering terjadi di kehidupan sekarang. Maka dari itu, sopan santun harus diterapkan di mana saja tempat kita berada sesuai dengan kondisi lingkungan, waktu, dan tempat. Video ini hanya sekedar mengingatkan atas berkurangnya nilai-nilai kesopanan yang dimiliki bangsa ini. Marilah kita mulai buka mata dan melihat kembali di sekeliling kita, apakah sopan santun itu masih ada atau hanya akan menjadi budaya yang hilang dari bangsa ini.
contoh dari video tersebut. Coba ibu akan bertanya kepada kalian tentang etika sopan santun selama ini yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang pertama, kepada siapa saja kita harus bersikap sopan. Siapa yang tahu ya? Coba yang keras suaranya, nak. Kepada orang yang lebih muda. Oke, kepada orang yang lebih Muda. Nah, kemudian siapa lagi yang tahu? Ya, gantian satu-satu. Nah, Kepada orang tua, Bu. kepada orang tua. Yang pertama, yang paling utama kita harus bersikap sopan kepada orang tua. Ya, kemudian siapa lagi yang tahu? Siapa lagi? Pada guru. Iya, kepada guru. Dan tadi kepada orang tua, kepada yang muda, terus kepada guru. Ada lagi yang tahu kepada siapa? Ya, Nek, silakan. Teman sebaya. Kepada siapa lagi? Ya, Nak, silakan. Kepada orang yang lebih tua. Ada lagi? Ada lagi? Kepada siapa lagi kita harus bersikap sopan? Kepada adik atau orang yang lebih muda perlu nggak? Perlu. Iya, perlu ya. Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada orang yang lebih tua dan kepada orang yang lebih muda. Itulah ya kan, sikap sopan santun yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin selama ini ibu perhatikan terkadang remaja zaman sekarang sikap dan sopan santunnya terhadap orang tua itu udah mulai luntur, ya kan, hilang. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh sikap sopan santun kepada orang tua yang kita harapkan, atau sikap sopan santun yang harus dilakukan kepada orang tua? Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan? Silakan, Nak. Menghargai pendapat orang tua. Iya, menghargai pendapat orang tua. Apalagi? Siapa lagi yang tahu? Ya, habis. Tidak berkata kasar atau tidak membentak orang tua. Iya, tidak berkata kasar atau tidak membentak orang tua. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Apalagi? Tidak melawan orang tua. Iya, tidak melawan orang tua. Itu salah satu contoh sikap yang baik yang harus kita laksanakan kepada orang tua, ya, Nak. Kemudian ibu tanyakan lagi, sikap sopan santun kepada guru apa contohnya? Coba siapa? Ya, silakan, Nak. Iya, selalu tunduk dan patuh kepada guru. Apa yang dibilang guru, apa yang disarankan guru harus dilaksanakan. Semuanya adalah untuk kepentingan atau kebaikan diri sendiri, diri kalian, ya kan? Siapa lagi ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan, Nak. Melaksanakan hal yang baik. Iya, melaksanakan hal yang baik. Kemudian coba sebutkan contoh sikap sopan santun dengan orang yang lebih tua. Siapa? Iko, silakan, Nak. Menyapa dengan sopan dan ramah. Iya, menyapa dengan sopan dan ramah. Jangan nanti padahal kalian bertemu dengan orang yang kalian kenal, orang misalnya tetangga, atau siapa orang yang lebih tua kenal dengan kalian, ya kan? Tapi pura-pura nggak lihat, ya kan? Pura-pura nggak lihat. Apakah itu sikap yang baik? Tidak. Kalau kita tahu, kita kenal, apa salahnya kita sapa, ya kan? Kita senyum ada rasa? Iya, ya kan? Kemudian coba sebutkan contoh perilaku sopan dengan orang yang lebih muda.
Menghargai. Ya. Menghargai pendapat. Ya, tidak bersikap atau tidak memaksakan kehendak kita ya. Menghargai pendapat. Ya. Kamu harus gini ya dek, kamu harus ikut kakak ya dek. Nah, nggak boleh seperti itu ya nak ya. Nah kemudian contoh siapa lagi yang tahu ada? Aduh, oh ya silakan nak. Apa? Pendapat orang lain. Menghargai Pendapat. Oh, bisa. Apa lagi? Jangan orang yang lebih muda. Coba. Saya dulu. Ya, silakan. Iya, menyayangi orang yang lebih muda. Misalnya adik kita ya kan? Atau adik kelas kita saat di rumah kita harus saling menyayangi. Coba satu lagi ibu tanya. Contoh perilaku sopan dengan teman sebaya. Siapa yang tahu? Apa contohnya? Sikap perilaku dengan teman sebaya. Iya, silakan nak. Iya, berbagi rasa. Ada lagi? Yang lain? Berbagi rasa dengan teman sebaya. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ya, boleh sih. Saling menyayangi. Iya, saling menyayangi. Oke. Jadi, udah tahu nak? Sikap yang harus kita lakukan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sebaya, kepada orang tua, kepada siapa lagi? Teman sebaya dan adik atau teman yang lebih muda. Ya, udah tahu? Oke. Coba sekarang kalian ibu beri tugas ya, kalian diskusikan ya apa yang sudah kalian tonton dari video tersebut. Cukup pagi ini aja, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, silakan kerjakan, diskusikan ya. Panas. Sama yang baik adalah merupakan salah satu bentuk dari sikap sopan santun. Simpulkan dari sikap sopan santun itu. Sekarang coba siapa yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Yang pertama, coba bacakan. Yang pertama, apa? Dengarkan hasil kerja kelompok 1. Mengapa kita harus bersikap sopan santun? Ya, coba. Karena sopan santunlah yang pertama kali dilihat atau dinilai dari diri seseorang. Iya, coba. Siapa lagi yang akan mengemukakan hasil diskusinya? Coba, kelompok mana? Coba, siapa yang mau bertanya dengan kelompok yang lain? Coba, tanyakan kepadanya kelompok mana? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan bertanya. Kepada kelompok berapa ini yang mau ditanyakan? Kepada kelompok siapa? Iya, boleh. Kendala apa saja yang Anda hadapi dalam bersikap sopan santun? Apa kendalanya? Tidak ada kendala dari bersikap sopan santun, tetapi sopan santunlah yang diinginkan sejak dini. Gimana dengan pendapat dia? Bisa? Bisa. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Oh, boleh. Kepada siapa? Kelompok mana yang mau ditanyakan? Kelompok Reno lagi. Silakan. Supaya apa saja yang
dapat dilakukan agar dapat bersikap sopan santun? Apa yang harus dilakukan untuk bersikap sopan santun? Nah, dengar? Dengar gimana? Jadi pendapat dari kelompok satu bisa diterima? Bisa. Ya, oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Sama kelompok Aliska. Aliska. Ada yang mau bertanya kelompok 3? Coba tuliskan sikap sopan santun Anda sudah Anda lakukan selama ini. Tidak melawan atau membantah orang yang lebih tua, menghargai sesama manusia. Gimana jawabannya? Bisa. Bisa. Ada lagi yang menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Udah puas dengan jawabannya Aliska? Oke. Jadi sekarang kalian simpulkan, ambil kesimpulan dari sikap sopan santun dari materi layanan hari ini. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Oke, udah siap yang lain? Dengarkan, kelompok 2 sudah selesai. Coba silakan bacakan hasil diskusinya. Karena dengan menunjukkan sikap sopan santunlah seorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun dia berada. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan, nak. Ada lagi? Ada Bu. Oke, silakan. Dapat Retno. disimpulkan bahwa yang dipandang pertama kali dari seseorang ialah sikap sopan santun. Oke, bagus. Kelompok 3 silakan. Apa hasil kesimpulannya? Ayo kelompok 3. Mengapa kita harus bersikap sopan? Karena sopan santun itu penting bagi sesama manusia, bagi manusia. Oke, gimana? Baik, Bu. Baik. Ya, bisa. Setelah kalian melakukan diskusi, menonton video, dan tadi sudah mengerjakan RKPD yang diberikan, jadi intinya kalian harus bisa meningkatkan sikap sopan santun yang selama ini kalian lakukan, ya kan? Mungkin selama ini kalian ada sikap sopan santunnya kepada orang tua yang kurang baik, kadang masih mau berkata kasar atau membentak orang tuanya, ya kan? Melalui bimbingan ini, setelah bimbingan ini, Ibu harapkan kalian bisa meningkatkan sikap sopan santun kalian kepada orang lain, ya, kepada orang tua, dimanapun kalian berada, mau di rumah, mau kalian di luar, ya kan, di sekolah, dimanapun kalian berada. Kalian harus meningkatkan cara sopan santun kalian yang biasanya yang Ibu bilang tadi, kalau bertemu dengan orang tua pura-pura tidak tahu, ya kan? Setelah bimbingan ini kalian berperilaku dengan sikap yang baik dengan orang lebih tua. Kalian apa tadi? Boleh senyum, boleh disapa, ya kan? Kemudian biasakan selalu bersikap sopan, bersikap baik, ya. Dan setelah kita membiasakan sikap sopan, kita harus lakukan lagi. Kita ciptakan lagi sikap-sikap kita yang lebih baik untuk kedepannya, ya kan? Tidak ada ruginya kita bersikap sopan, kita bersikap baik. Yang rugi adalah jika kita tidak memiliki sikap yang sopan dan tindakan yang tidak baik. Sikap
sopan atau tindakan yang baik tidak ada ruginya. Ya kan? Itu untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Anda sopan, kami pun senang. Ibu mau kalau bimbingan kalian hari ini kalian bisa melaksanakan, kalian biasakan, kalian lakukan apa yang menurut kalian baik. Ya? Ya, Bu. Dalam pergaulan kalian di rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Ikuti norma atau peraturan yang dijalankan. Misalnya norma atau peraturan di sekolah dijalankan, ya? Iya, Bu. Dijalankan dengan baik. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Gimana dengan bimbingan hari ini? Senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Harapan ibu ke depannya kalian menjadi anak-anak yang lebih baik. Karena sikap sopan santun adalah untuk menuju masa depan kalian yang akan datang. Ya kan, orang baik pasti akan bertemu juga dengan orang baik. Nah, semoga kalian semua menjadi anak yang sukses, anak yang patuh kepada orang tua dan guru, selalu menghargai orang. Begitu juga jika berpendapat, hargailah pendapat orang lain. Nah, demikian cukup untuk hari ini. Dan Ibu coba sekali lagi ya akan menanyakan atau merefleksi kegiatan yang kalian lakukan hari ini tentang kesimpulannya. Coba yang mau siapa? Satu orang. Apa manfaatnya kita bersikap sopan satu orang? Ya, Retno, silakan Nak. Coba, apa manfaatnya jika kita berbuat baik atau melakukan hal-hal yang baik? Dapat